Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan analisis 10 keputusan manajemen operasi terhadap PT Nestle Indonesia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Sarah Aulia, yang kedua saya sendiri Indra Gunawan, yang ketiga Nisa Ayulsa, yang keempat Syahadani Satria, yang kelima Igita Rahma. Di sini kita mulai masuk pada profil PT Nestle Indonesia. Namanya sendiri yaitu PT Nestle Indonesia, tanggal berdiri 29 Maret 1971, tanggal mulai beroperasi tahun 1973. PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan dan keafiatan yang berkantor di Vevey, Swiss. Nestle Indonesia didirikan pada 1971 dan mempekerjakan sekitar 2.600 karyawan. Nestle baru saja menyelesaikan investasi sebesar 100 juta dolar AS di pabrik susu Kejayaan dengan menambah kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Masuk ke latar belakang, PT Nestle Indonesia sebagai salah satu produsen pangan terkemuka memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah keamanan pangan dan produk yang dihasilkan. Strategi operasi merupakan rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Konsep strategis dapat tercapai ketika manajer operasi membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasi. Keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi atau operation decision yang terdiri dari 10 keputusan manajemen operasi. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari manajemen operasi. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang 10 keputusan manajemen operasi, kita harus terlebih dahulu mengerti nih, apa sih dari pengertian manajemen operasi tersebut? Oke. Manajemen operasi atau sering kita dengar manajemen operasional adalah pengelolaan manajemen di mana terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Konten lain tentang manajemen operasi yaitu ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Adapun pengertian lainnya yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya tujuan manajemen operasi. Yang pertama adalah efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, productivity, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga adalah ekonomi, yaitu mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jadi intinya untuk mengurangi cost yang keluar. Yang keempat adalah quality, yaitu meningkatkan kualitas perusahaan. Yang terakhir adalah reduce processing time, yaitu mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah inti pembahasan kita pada presentasi kali ini, yaitu 10 keputusan operasi yang kami ambil dari perusahaan Nestle Indonesia. Ini adalah fokus-fokus kita, yaitu 10 fokus yang harus kita bahas pada presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama adalah perencanaan barang dan jasa, yang kedua kualitas, yang ketiga perancangan proses dan kapasitas, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima perancangan tata letak, yang keenam SDM dan rancangan pekerjaan, yang ketujuh manajemen rantai pasokan, yang kedelapan persediaan, 9 penjadwalan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Indra Gunawan terkait perencanaan barang dan jasa dan kualitas. Nah,
Sekarang kita mulai masuk pada poin yang pertama, yaitu perencanaan barang dan jasa. Dalam perencanaan barang dan jasa, PT Nestle mengembangkan inovasi untuk pemenuhan selera konsumen dan kebutuhan konsumen. Setiap perusahaan membutuhkan suatu program mengembangkan produk baru yang nantinya dapat memuaskan konsumennya. Oleh karena itu, PT Nestle Indonesia selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Salah satu inovasinya adalah PT Nestle Indonesia mengumumkan terobosan dalam inovasi kemasan dengan memperkenalkan sedotan kertas pertama untuk minuman kemasan, yaitu Nescafe Ready to Drink. Inisiatif ini menjadikan Nestle perusahaan makanan dan minuman pertama di Indonesia yang memperkenalkan sedotan kertas untuk minuman kemasan. Selain itu juga, baru-baru ini produk Nestle lainnya yaitu Milo meluncurkan penggunaan gelas kertas atau paper cup yang dapat didaur ulang 100% untuk menyajikan minuman Milo dingin dalam setiap kegiatan olahraga yang mereka lakukan. Inisiatif ini akan diluncurkan secara bertahap, dimulai pada kuartal pada tahun 2020. Dan yang kedua, PT Nestle Indonesia memiliki pabrik yang besar dan mengutamakan keamanan pangan, ketatan terhadap peraturan, dan komitmen manajemen terhadap keamanan produk yang dihasilkan. Pabrik yang besar dan tersebar luas di berbagai penjuru Indonesia, diantaranya ada di Jawa Barat, ada 3 pabrik di Panjang Lampung, ada di Cikupa Banten, dan Kejayan, Es Java, dan sebagainya. Dengan pabrik yang besar dan mengutamakan keamanan pangan, keketatan peraturan serta komitmen manajemen, hal itulah yang nantinya akan menghasilkan produk-produk Nestle yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dan yang ketiga, produksi disesuaikan dengan permintaan dari pasar. Mengapa demikian? Karena setiap produk yang diproduksi oleh PT Nestle Indonesia akan menyesuaikan dengan tingkat permintaan pasar agar tidak membuang terlalu banyak bahan produksi dan lebih tepat sasaran. Selain itu, apabila permintaan di pasar telah memenuhi, PT Nestle dapat berinovasi terhadap bahan tersebut dan menciptakan hal baru agar konsumen tidak bosan. Dan yang selanjutnya pada poin yang kedua yaitu kualitas. Produk dari perusahaan Nestle tidak pernah mengabaikan faktor keamanan pangan. PT Nestle Indonesia mempunyai kebijakan kualitas produk yang diterapkan dengan ketat. Produk dan jasa PT Nestle tidak pernah mengabaikan faktor keamanan pangan dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan di negara atau tempat PT Nestle tersebut beroperasi, serta produk Nestle dipasarkan. Dengan kebijakan ini, selama tahun 2010 tidak ada insiden signifikan yang terjadi terkait permasalahan kualitas dan keamanan produk. Dan yang kedua, menerapkan prinsip Zero Waste dan Zero Defect. Apa itu Zero Waste dan Zero Defect? Zero Waste merupakan filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero Waste juga soal menjauhi single use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya adalah agar sampah tidak dikirim ke landfill. Jadi, Zero Waste itu tidak hanya mengenai recycle atau mendaur ulang. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, PT Nestle Indonesia mempunyai produk yang begitu ramah lingkungan. Di antaranya ada sedotan kertas pada kemasan Nescafe Ready to Drink dan gelas kertas atau paper cup pada produk Milo. Dan yang selanjutnya itu Zero Defect. Zero Defect merupakan konsep dalam industri yang menghendaki tidak adanya defect atau cacat produk dalam setiap produksi dan
cacat produk dalam setiap produksi. Yang selanjutnya menggunakan bahan baku yang terstandar mutu dan kualitas. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, Nestle Indonesia memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi atau nutrisi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen. PT Nestle Indonesia menerapkan beberapa kebijakan kualitas dan kebijakan keselamatan dan kesehatan lingkungan untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berupa bahan baku yang berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi. PT Nestle Indonesia juga menggunakan bahan baku dalam negeri yang akan diolah menjadi produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, menciptakan manfaat bersama sepanjang mata rantai perusahaan. Dan poin yang keempat, yaitu berkomitmen secara terus-menerus untuk meningkatkan standar kualitas produk. Dengan moto Nestle, yaitu good food dan good life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. PT Nestle Indonesia juga menetapkan moto perusahaan lagi, yaitu Passion for our Consumers. Melalui moto ini, PT Nestle Indonesia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Berdasarkan hal ini pula, PT Nestle Indonesia menerapkan kebijakan kualitas dan kebijakan keselamatan dan kesehatan lingkungan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa Ailsa. Selanjutnya yang ketiga ada perancangan proses dan kapasitas. Yang pertama, menggunakan strategi Focus Mass Customization. Apa itu Focus Mass Customization? Focus Mass Customization itu adalah proses yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan beberapa variasi jenis produk dalam jumlah besar. Nah, di sini Nestle ini menggunakan strategi ini untuk tujuannya adalah pembuatan produk ini mampu memenuhi keinginan pelanggan secara cepat. Karena produk-produk di Nestle ini bermacam-macam variasi jenisnya. Dan untuk menekan biaya produksi juga. Selanjutnya ada mengaplikasikan Nestle Nutritional Profiling System untuk memastikan produk memberikan nilai gizi yang baik untuk konsumen. Jadi di setiap produk dari Nestle, di belakangnya itu selalu ada Nutritional Profiling System yang tujuannya untuk memberitahu konsumen atau memberikan nilai gizi atau kandungan gizi yang terdapat dalam produk tersebut sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, Nestle ini memiliki ribuan macam jenis produk dan unit bisnis. Macam jenis produk yang dimiliki oleh Nestle ini mencapai kurang lebih 8.500 produk. Saya akan memberikan 10 rekomendasi produk andalan Nestle yang menjadi favorit banyak orang, yaitu contohnya yang pertama ada Milo, Denkow, Cornflakes, Nescafe, Coco Crunch, Carnation, Fox, Nestea, Cerelac, dan KitKat. Selanjutnya, menghasilkan produk yang berkualitas dengan dampak rendah ke lingkungan. Maksudnya adalah Nestle ini menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan dampak rendah ke lingkungan ini adalah dampak negatif yang disebabkan oleh produksi produk-produk Nestle. Jadi, produk-produk Nestle ini ramah lingkungan. Dampak negatifnya itu rendah terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, perbaikan kemasan dan desain produk secara berkala. Jadi produk-produk Nestle ini secara berkala melakukan perbaikan kemasan dan desain produk menyesuaikan dengan produk yang dibutuhkan dalam desain yang dibutuhkan dalam produk tersebut. Jadi perbaikan kemasan dan desain produk Nestle ini tuh selalu diperbaiki dan diupdate terus secara berkala. Lalu yang keempat ada pemilihan lokasi. Yang pertama, lokasi perusahaan yang strategis, yaitu dekat dengan sumber bahan baku dari komoditi terbaik dan terletak di kawasan industri.
Terletak di kawasan industri, seperti contohnya di Indonesia, pabrik Nestle itu ada 3. Yang pertama ada di Jakarta Selatan, yang kedua ada di Kota Karawang, dan yang ketiga ada di Kota Pasuruan. Lalu yang kedua ada Nestle ini tuh akses perusahaan terjangkau oleh setiap pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan ini contohnya kepentingan ekonomi, kepentingan sumber daya manusia, kepentingan operasional karena dekat dengan bahan baku dari komoditi terbaik, dan kepentingan distribusi karena pabrik Nestle ini terdapat di kota-kota besar dan kota-kota industri. Jadi distribusinya pasti akan menyebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan kepentingan banyak konsumen. Lalu yang terakhir, setiap lokasi perusahaan ini dilengkapi dengan manajemen kontrol sistem yang terdesentralisasi dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Jadi sebagai contoh, pabrik Nestle di Indonesia itu mengambil keputusannya itu dengan sistem desentralisasi, jadi mengikuti dengan hukum yang ada di Indonesia. Dan di setiap lokasi perusahaannya, dari setiap pabrik di dunia, Nestle yang tersebar di dunia, ini dilengkapi dengan manajemen kontrol sistem. Nah, manajemen kontrol sistemnya ini tuh terdesentralisasi di setiap masing-masing negara, sesuai dengan aturan dan otoritas di negara tersebut. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Egita Rahma Pramesti. Terima kasih. Saya Gita Rahma Pramesti akan menjelaskan tentang perancangan tata letak. Tata letak adalah suatu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Perancangan tata letak PT Nestle Indonesia ini mendukung otomatisasi produksi yang berfokus pada produk. PT Nestle Indonesia berhasil melakukan ini karena PT Nestle Indonesia mendirikan pabrik produksi di daerah yang memang menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Contohnya yaitu pabrik pembuatan kopi Nescafe yang berada di Lampung, karena Lampung merupakan salah satu komoditi kopi terbaik di Indonesia. Yang kedua ada pabrik susu Denkau yang berada di Jawa Timur, karena di Jawa Timur memiliki petani susu yang terbaik dan terbesar di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang pertama ada mempekerjakan tenaga-tenaga profesional berkualitas. PT Nestle Indonesia untuk mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas itu memberikan pelatihan dan pengembangan untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat terjadi sehingga dapat mendukung perusahaan membangun keunggulan yang kompetitif. Yang kedua ada selalu berusaha menciptakan loyalitas pekerja. PT Nestle Indonesia mempunyai cara untuk menciptakan loyalitas pekerja, yaitu dengan tidak adanya diskriminasi di dalam pekerjaan maupun di lingkungan perusahaan ataupun pabrik. Yang kedua, menghormati dan berdialog dengan seluruh karyawan. Yang ketiga, menghormati hak-hak karyawan yang telah ditetapkan di serikat pekerja. Lalu yang keempat, ada pengembangan karir tanpa melihat latar belakang, gender, umur, maupun ras, suku, dan lain-lain. Yang kelima, ada jaminan masa depan dalam bentuk dana pensiun dan juga ada seminar prapensiun yang biasa disebut dengan new beginning. Yang terakhir, ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, ada bekerja sama dengan petani di sekitar lokasi perusahaan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan praktik pertanian dan kepedulian lingkungan hidup. PT Nestle Indonesia ini memberikan pendampingan kepada 4.000 petani kopi, 35.000 petani susu, dan juga pendampingan kepada petani kokoa yang ada di Sulawesi. Dan PT Nestle juga memastikan bahwa di perkebunannya tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang dilindungi. Serta PT Nestle juga melakukan penanaman pohon yang
pada waktu tahun 2018 itu mencapai 23.545 pohon dengan 6 jenis pohon, yaitu ada pohon jabon, pohon nangka, pohon sukun, pohon mahoni, pohon beringin, dan juga trembesi. Lalu PT Nestle Indonesia juga mengupayakan menjaga ketersediaan air, yang pada tahun 2012 PT Nestle Indonesia ini berhasil membuat 1.300 meter kubik air limbah dijadikan air bersih untuk mengairi sawah para petani. Lalu yang terakhir ada menerapkan sistem ERP dan Nikita atau Nestle Intranet Kit Assistant, sehingga terjadi penyebaran informasi antar bagian di seluruh perusahaan Nestle di dunia merata. PT Nestle Indonesia ini menggunakan ERP agar tetap dapat kompetitif di persaingan bisnis global, dan perusahaan dapat mensinergikan keseluruhan proses bisnis yang ada dalam perusahaan sehingga dapat tercapainya bisnis yang efisien dan juga efektif. Untuk Nikita sendiri, Nikita ini merupakan sistem yang dibuat sendiri oleh PT Nestle ini dan diterapkan pertama kali pada tahun 1997. Sistem Nikita ini merupakan software yang bertujuan juga mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Pada tahun 2011, sistem Nikita ini telah digunakan oleh 80.000 karyawan di seluruh dunia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Syahdani. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ke-7 terkait manajemen rantai pasokan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu manajemen rantai pasokan? Manajemen rantai pasokan atau sering disebut dengan supply chain management adalah suatu proses pendekatan dalam merencanakan, mendesain, dan mengendalikan arus material, seperti uang, juga informasi mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga mengirimkan produk sampai ke tangan konsumen secara efisien, efektif, dan memuaskan bagi semua pihak yang terkait. Nah, komponen-komponen dari supply chain management ini yang pertama adalah plan, yang kedua source, yang ketiga make, yang keempat deliver, dan yang kelima adalah return. Oke. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia, yaitu setiap perusahaan Nestle yang berlokasi di dekat sumber komoditas yang terbaik di daerahnya. Jadi, Nestle mencari lokasi yang strategis untuk pabrik mereka atau perusahaan mereka yang dekat dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Jadi, contohnya seperti ini. Ada salah satu produk Nestle yaitu susu bubuk Milo. Jadi pada kegiatan supplier yaitu plan dan research, supplier terbesar kakao yaitu coklat sebagai bahan utama Milo dari mitra petani kakao lokal di Sulawesi Barat, yang selanjutnya akan diolah menjadi bubuk kakao. Jadi ada perusahaan Nestle yang berlokasi di Sulawesi mengambil bahan-bahan terbaik seperti coklat untuk diproduksi sebagai bahan baku dari susu bubuk Milo. Nah, selanjutnya masuk dalam proses manufacturing yaitu make. Bubuk kakao tadi yang telah melalui quality check dicampur dengan bahan-bahan untuk membuat produk Milo tadi, sehingga dari hasil produk jadi tersebut di packaging lalu dipasarkan melalui distributor, retailer, dan ke customer, di mana melalui proses deliver dan return, yaitu Nestle dari produk Nestle Indonesia dari pabriknya diberikan kepada distributor resmi yaitu sales, terus diberikan lagi kepada retailer,
Retailer tuh contohnya seperti Alfamart, Indomart, atau minimarket lainnya, lalu disebarkan lagi ke beberapa warung sederhana, warung kelontong, dan dari situlah sampai ke konsumen. Jadi itu rantai pasokan yang terjadi di PT perusahaan Nestle ini. Nah, tujuannya adalah mengapa Nestle mengambil lokasi yang dekat dengan sumber dayanya? Karena PT Nestle ingin menjaga kualitas bahan baku agar tetap selalu menjadi yang terbaik. Jadi tidak ada kemungkinan bahan baku yang busuk, rusak karena ada di perjalanan. Nah, yang kedua itu untuk menekan dan menghemat biaya pendistribusian sehingga dapat minimal cost yang keluar akibat pendistribusian bahan baku. Yang ketiga adalah menjaga hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku di dekat daerah perusahaan. Jadi Nestle ini selain mencari lokasi yang strategis, tujuannya mereka itu untuk memberdayakan masyarakat daerahnya, masyarakat yang terdekat dengan perusahaan tersebut. Jadi dapat merangkul sehingga hubungan jangka panjang antara pemasok, masyarakat dan perusahaan itu terjalin terus-menerus seperti itu. Nah, dari manfaat yang kita dapat dari perusahaan Nestle ini, yang pertama yaitu memperkirakan jumlah permintaan dan ketersediaan stok bahan baku. Jadi manfaat dari supply chain itu memperkirakan jumlah permintaan dan ketersediaan bahan-bahan baku. Yang kedua, melancarkan dan mengendalikan arus produksi sehingga pengiriman ke konsumen serta pengembalian barang secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas kegiatan perencanaan hingga distribusi. Nah, seperti tadi, jika jarak yang dekat dapat meminimalkan cost yang keluar. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai competitive advantage, seperti dalam mencapai kepuasan konsumen mengurangi biaya. Jadi kepuasan konsumen adalah prioritas nomor satu yang dilakukan oleh Nestle untuk memberikan produk-produk terbaik mereka. Oke, selanjutnya yaitu persediaan atau manajemen persediaan. Oke. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang-barang yang dimiliki. Nah, mengapa sih suatu perusahaan itu harus mempertimbangkan dari segi manajemen persediaan? Yaitu salah satu dari alasannya itu yang pertama, ketidakpastian permintaan yang mengakibatkan perusahaan itu harus memperhatikan manajemen persediaan. Yang kedua, ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Yang keempat, melindungi dampak dari inflasi. 5, melancarkan operasi. Dan yang keenam adalah memanfaatkan diskon untuk pengambilan dengan jumlah yang besar. Jadi, jika perusahaan mengambil stok barang atau bahan baku kepada supplier dengan jumlah yang besar, maka suatu perusahaan itu mendapat potongan-potongan harga gitu. Jadi meminimalkan cost yang harus dikeluarkan. Nah, dan selanjutnya ada beberapa tujuan dari manajemen persediaan. Yang pertama, memudahkan dalam memastikan adanya persediaan melalui safety stock. Yang kedua, dapat memberi waktu luang untuk pengelola produksi dan pembelian. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, dapat menghilangkan atau mengurangi resiko keterlambatan pengiriman barang. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam menyesuaikan dengan jadwal produksi. Yang keenam, dapat menghilang dan mengurangi resiko kenaikan harga. 7, dapat menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman, karena setiap produk yang dijual secara musiman itu stoknya harus dijaga, jadi tidak ada kelebihan stok ke depannya gitu. Yang kedelapan, mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. 9, mendapat keuntungan dari quantity discount. Nah, quantity discount berarti jumlah yang kita beli terus dapat diskon dari supplier. Yang ke-10 adalah
komitmen terhadap pelanggan. Nah, dari manajemen persediaan ini punya banyak model. Model yang sering kita ketahui itu EOQ atau Model Economic Order Quantity atau JIT, yaitu tepat waktu atau just in time. Nah, dari perusahaan Nestle ini kami dapat simpulkan bahwa perusahaan Nestle menggunakan kedua model persediaan ini. Jadi ekonomi mereka menggunakan EOQ dan just in time juga. Ada waktu-waktu tersendiri mereka menggunakan EOQ, ada juga mereka menggunakan just in time. Tergantung produk apa yang mereka akan buat. Jika menggunakan EOQ, biasanya perusahaan itu akan dapat menjawab pertanyaan terkait berapa banyak kualitas bahan baku yang harus dipesan dan berapa biaya yang paling ekonomis atau murah. Biasanya ini digunakan untuk produk-produk yang sering laku, yang sering dibeli oleh masyarakat. Jadi perusahaan Nestle menggunakan model EOQ ini. Nah, namun kalau Nestle menggunakan model just in time, itu biasanya mereka menggunakan untuk produk-produk yang musiman, seperti beberapa produk-produk yang mereka jual seperti kayak Nescafe, Milo, dan lain-lain. Nah, mengapa demikian? Karena dalam model just in time ini adalah perusahaan menganggap pemasok sebagai mitra bisnis sejati. Nah, maka pemasok harus dididik dan dibina sebagai bagian dari perusahaan. Just in time adalah persediaan dengan nilai nol atau mendekati nilai nol. Artinya perusahaan tidak menanggung biaya persediaan. Bahan baku akan tetap datang pada saat dibutuhkan. Jadi pemasok hanya mengirim barang sesuai dengan permintaan perusahaan. Jadi jika perusahaan sedang tidak membutuhkan, maka pemasok tidak mengirimkan barang bahan bakunya seperti itu. Nah, ini adalah ini beberapa yang dilakukan oleh PT Nestle. Jadi Nestle memproduksi berbagai macam jenis produk dengan jumlah yang besar. Biasanya ini produk yang sering laku. Contohnya Denkau, seperti susu-susu Denkau. Terus ada beberapa produk lain yang produk-produk besar dari Nestle yang sering diproduksi. Selanjutnya, menjaga persediaan barang untuk memastikan permintaan konsumen yang tidak tepat dan perubahan selera pasar. Jadi banyak produk Nestle itu yang masih belum menjadi primadona di marketnya. Jadi ada beberapa produk seperti atau produk A atau produk B yang mereka anggap konsumennya tidak terlalu banyak, yaitu konsumen musiman. Jadi mereka menjaga persediaannya itu agar tidak ada kelebihan bahan baku, sehingga tidak ada bahan yang busuk atau rusak, jadi mengurangi resiko biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk meminimalkan cost yang keluar seperti itu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sarah Aulia. Dipersilahkan. Baik, saya Sarah Aulia akan melanjutkan penjelasan tentang 10 keputusan manajemen operasi PT Nestle. Selanjutnya, nomor 9 itu ada penjadwalan. Dalam penjadwalan, setiap aktivitas produksi produk dalam PT Nestle itu selalu terjadwal dan terdapat perencanaan kebutuhan material dan bahan baku produksi. Jadi, PT Nestle itu akan menjadwalkan produksi produk A ataupun produksi produk B, dan PT Nestle juga akan melakukan perencanaan kebutuhan material dan bahan baku seperti kapan harus memproduksi suatu bahan baku dan kapan harus membeli bahan baku lainnya. Selanjutnya yaitu setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu terjadwal dalam jadwal jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengah suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada pemeliharaan. Karyawan yang juga sangat terlatih untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti. Menyesuaikan peralatan seperti pembelian mesin tambahan, menjual, dan menyewakan peralatan yang ada. Melakukan perluasan pabrik. Ini penting karena untuk
menjaga produksi atau suatu produk, mesin, ataupun bahan baku itu memiliki tempat yang cukup dan tidak terkontaminasi antara produk satu dengan produk lain dan antara bahan baku yang satu dengan bahan baku yang lain sehingga tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Selanjutnya itu ada evaluasi produktivitas mesin dan pekerja. PT Nestle itu akan sering melakukan pengecekan preventif pada mesin-mesin selama 6 bulan sekali. Ini dilakukan untuk mencegah adanya dampak buruk pada mesin yang berakibat pada produk dan bisnis dari PT Nestle itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, PT Nestle juga akan mengkalibrasi ulang dan memastikan kualitas produksi seperti kualitas minuman dan makanan agar terjaga kualitasnya. Sekian penjelasan dari saya dan dari kelompok 4. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.